Alidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat semuanya, wabil khusus para pejabat, pegawai di kantor kantor di Masjid Al-Muhajirin, kantor pajak ya di DJP, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mengkaji terkait tentang sejarah daripada peradaban Islam. Dan Islam hadir memang untuk melahirkan satu peradaban baru. Peradaban yang rahmatan lil alamin. Peradaban yang memenuhi ruang fitrah manusia. Peradaban yang kemudian melahirkan pembebasan pada manusia dari segala bentuk penjajahan dan keterbatasan kepada hawa nafsu, kepada berbagai bentuk isme, sehingga kemudian manusia ini menyadari bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kandungan pelajaran Islam itu begitu indah, dan sangat wajar bahwa dampak-dampak dari peradaban yang dibangun oleh kaum muslimin terbaik di setiap masa, insya Allah, adalah peradaban-peradaban yang indah. Hasil-hasil karya yang indah. Dan itulah yang kemudian kita dapat lihat juga pada jejak-jejak sejarah peradaban Islam itu sendiri. Hari ini kita akan mengkaji sejarah peradaban Islam Umayyah dan Abbasiyah. Tentu saja ada banyak kerja-kerja besar di masa lalu yang tentu saja itu bagian dari sejarah ya di masa lalu. Kita tidak seperti orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu senang dengan romantika sejarah. Tetapi kita juga paham bahwa kalau kita buta dengan sejarah, maka kita tidak akan memiliki nilai, motivasi, inspirasi, ya, atau itu semua disebut oleh Al-Ghazali sebagai apa yang beliau maksud dengan ibrah, yaitu mengambil ya prinsip-prinsip baik dan besar di masa lalu yang dia selalu relevan, selalu kompatibel untuk diterapkan di masa hari ini dan di masa yang akan datang. Karena itulah kemudian mengambil ibrah itulah yang kemudian menjadi target daripada pengkajian-pengkajian sejarah, sekaligus juga meluruskan sejarah dan sekaligus menguatkan ya narasi-narasi sejarah yang mungkin keliru, yang mungkin selama ini tidak sesuai dengan apa adanya, ya. Maka ini yang kemudian kita coba kuasai. Karena mereka yang menguasai sejarah, mereka telah menguasai sebagian daripada pemahaman agama ini. Mungkin sebagian di antara antum ada yang sudah pernah mengikuti kajian ini, dan ini saya anggap sebagai pengantar ya kalau di DJP. Yang pertama adalah ketika kita berbicara sejarah peradaban Islam, maka sejarah peradaban Islam itu adalah sejarah peradaban yang dibangun di atas ilmu. Ya. Karena narasi kekuatan ilmu itulah ya dari jazirah Arab yang tidak menarik sama sekali, ternyata kemudian akhirnya menjadi narasi yang mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Itulah kekuatan narasi. Pelajaran besarnya adalah sebagai muslim, hendaknya kita mampu kokoh dengan narasi Islam. Karena ketika kita tidak kokoh dengan narasi Islam, ya, atau kita lebih takjub dengan narasi-narasi barat, maka pada saat itu kaum muslimin tidak lagi memiliki nilai. Yang kedua, bahwa narasi-narasi sejarah Islam itu
menunjukkan kepada kita ya satu kepemimpinan yang kuat di atas ilmu dan bersama para ulama, dan perpaduan antara ulama dan umara itulah yang tampak jelas terlihat pada periode awal kepemimpinan umat Islam. Diawali dari kepemimpinan Rasulullah SAW, dia bisa disebut representasi ulama, beliau juga disebut representasi umara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Bagaimana beliau mampu melakukan tahapan dalam membangun bangsa, dalam membangun negara, dalam membangun peradaban bahkan. Dengan cara tahapan pertama melakukan penguatan pada ukhuwah imaniyah di antara orang-orang beriman atau ukhuwah islamiyah. Kemudian mampu membangun kesepahaman bersama kekuatan ukhuwah imaniyah, ya, sehingga lahirlah ukhuwah wataniyah, ya, bersama orang-orang Yahudi, Nasrani yang berada di wilayah yang sama. Setelah itu mampu membangun aliansi strategis kerjasama dengan orang-orang pemimpin-pemimpin sedunia, ya, dengan representasi menulis karya-karya tulis, menulis surat-surat politik kepada raja-raja besar, dan ini bisa disebut sebagai bagian daripada membangun ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Maka beliau juga yang menjelaskan kepada kita semuanya, ya, dalam satu hadis, bagaimana kepemimpinan yang terbaik itu adalah kepemimpinan setelah beliau. Dan kepemimpinan setelah beliau itu berlangsung selama 30 tahun. Dalam satu hadis, Nabi SAW menjelaskan, al-khilafatu fi ummati salasuna sanah, summa mulkan ba'da zalika. Khilafah di tengah umatku berusia 30 tahun. Setelah itu diganti dengan kerajaan. Dan ternyata sejarah mencatat, ya, dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, Ibn Abdul Is menjelaskan Abu Bakar itu memimpin 2 tahun 3 bulan. Umar memimpin 10 tahun 6 bulan. Utsman memimpin 12 tahun. Ali memimpin 4 tahun 9 bulan. Hasan bin Ali, jangan lupa, ini memimpin secara formal 6 bulan. Maka Qadhi Abu Ya'la menjawab bahwa ada kemungkinan masuk dengan khilafah dalam hadis khilafah itu berlangsung 30 tahun adalah khilafah yang tidak terpengaruh oleh kerajaan setelah wafatnya Nabi SAW. Sedangkan yang maksud berlangsung 30 tahun adalah khilafah dari para khalifah yang 4. Adapun khilafah Muawiyah telah terpengaruh dengan sistem kerajaan, namun hal ini tidaklah membuat cacat kekhalifahan Muawiyah. Dan Muawiyah disebut sebagai raja yang pertama. Ya, dia disebut sebagai raja yang pertama dalam sejarah, tetapi dia termasuk raja yang adil. Ya, dia termasuk raja yang adil. Nah, ini yang menjadi background orang-orang terbaik di masa awal yang mereka memerintah dengan adil dengan apapun masalah yang ada di masa itu. Baik, nah karena itu kemudian selepas periode, ya, para khalifah terbaik ini, ya, selepas kemudian periode para khalifah terbaik ini, maka kemudian kita melihat sejarah berikutnya, ya. Ya, sebentar. Ya. Kita lihat periode berikutnya, ya. Kalau kita lihat secara timeline, ya, bisa dilihat di sini. Bagaimana kemudian setiap periode memberikan gambaran kepada kita berapa lama kekuatan mereka. Bani Umayyah, ya, yang dibangun mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai raja yang paling pertama, ini nanti memimpin selama 82 tahun. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Abbasiyah. Dan Abbasiyah memimpin cukup lama. Bisa dikatakan secara formal memimpin sebanyak 524 tahun. Ya. Cukup panjang.
Kemudian di masa yang sama tumbuh juga ya kerajaan di Mesir, ya, atau dinasti-dinasti, ya, di mana di dalamnya ada dinasti Tulun, Fatimiyah, Ikhshidiyah, dan kemudian kita lihat ada Ayyubiyah, ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi adalah kerja-kerja panjang daripada para ulama seperti Al-Imam Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali, dan seterusnya, yang bekerja dengan penuh sabar sehingga lahirlah ya dinasti yang terbaik, ya, lahirlah generasi atau tokoh-tokoh pemimpin yang terbaik di zamannya ketika orang pada saat itu berada dalam ketidakpercayaan diri. Begitu juga di Uzbekistan ada Timur Leng, di Afrika, di India, di Persia sendiri ada Safawiyah, ya, sampai kemudian yang terdekat itu adalah di Turki, di mana dampak dari melemahnya Bani Seljuk, kemudian muncullah Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman, dan sejak tahun 1300 Utsman mendeklarasikan Kesultanan Utsmaniyah, dan secara formal berhenti di 1921 atau 1924 secara formal. Tetapi pengaruh ini semua masuklah ke Asia Tenggara, ke Indonesia, dan lahirlah Islam yang rahmatan alamin di Indonesia hari ini, yang masuk tidak melalui penjajahan, tapi masuk melalui dakwah, melalui cinta, melalui pernikahan, melalui perdagangan, dan sebab-sebab baik muamalah lainnya. Baik, nah berikutnya, ya, kalau kita lihat periode Umayyah dan Abbasiyah ini, dia periode dari tahun 661 Masehi sampai tahun 1258 Masehi, ya. Baik, kita coba lihat ya peradaban Islam Bani Umayyah ini. Nah, ini satu screenshot saya kira yang bisa kita lihat hari ini ya. Bagaimana kemudian negeri, jadi kalau saya bicara Bani Umayyah, maka kita bicara tentang Kita bicara tentang Suriah, ya. Kita bicara tentang Suriah karena negeri Suriah ini sebenarnya negeri yang luar biasa karena disinilah pusat pemerintahan pertama umat Islam. Di sinilah kemudian sejarah-sejarah besar ya peradaban Islam itu ya terlihat ya di Suriah ini. Meskipun kemudian akhirnya ditakdirkan hari ini Suriah ini hancur ya dengan munculnya gerakan ISIS ya, gerakan Khawarij yang didesain oleh berbagai kepentingan politik luar negeri ya untuk menghancurkan Islam ini. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian ya kejayaan ya daripada Umayyah ini luar biasa. Di wilayah ini banyak kita temukan situs-situs sejarah ya, seperti makam Nabi Zakaria, makam Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Ayyub ya, makamnya sahabat seperti Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Al-Walid ya. Jadi cukup banyak ya makam-makam para anbiya, makam-makam para sahabat, apalagi makam-makam para ulama. Makanya Suriah ini bisa disebut sebagai negerinya para ulama ya. Jadi Suriah ini bisa disebut sebagai negeri para ulama. Ulama hari ini yang kita kenal ya dengan karya-karyanya, misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, sudah wafat beberapa tahun yang lalu, yang telah meninggalkan karya-karya besar ya, kemudian fikih tentang adilatuha, kemudian karya-karya yang luar biasa ya. Kita juga kenal ada Syekh Ramadan Al-Buti ya, ulama karismatik, ulama tasawuf, ulama ulama yang disegani di masanya, yang qadarullah dibunuh ya ketika sedang mengisi taklim ya, langsung dengan tembakan di depannya. Ada lagi ulama-ulama yang lain seperti Syekh Athar yang telah berhasil mengislamkan ya banyak profesor-profesor dari barat ya. Jadi Suriah ini luar biasa ya. Dan kepemimpinan Umayyah ini berjalan mulai dari kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Marwan bin Muhammad, dan banyak sekali
kemajuan-kemajuan yang diraih ya, seperti perluasan wilayah, kemajuan pendidikan dan kebudayaan ya hingga Eropa di masa itu. Nah, ini adalah gambar untuk ya, ini gambar untuk masjid ya, masjid yang sangat terkenal ya di sana ya. Jadi ini situs-situs sejarah yang kita lihat pernah ada, tapi kemudian apa artinya hilang ya saat ini. Ya, saat ini hilang, keindahannya pun hilang ya, karena apa namanya persoalan-persoalan politik lah ya. Dan ini tentu sangat kita sayangkan ya. Apalagi orang-orang yang belum pernah ke Suriah, hari ini hanya bisa melihat Suriah bukan dari sejarah besar, padahal ini sejarah Umayyah, sejarah peradaban Islam pertama ini Suriah ya. Karena itu cukup disayangkan kalau kemudian sekarang itu hilang. Nah, baik, kita sedikit ya mengkaji tentang Umayyah. Siapa Umayyah ini? Ya. Jadi Umayyah ya itu berawal dari Muawiyah ya, yang merupakan keturunan Bani Umayyah, satu suku Quraisy. Dan nama Umayyah ini diambil dari Umayyah bin Abdus Syam ya, yaitu kakeknya Abu Sufyan. Dan kepemimpinan Muawiyah dalam sejarah berawal dari peristiwa Tafkhim ya, setelah terjadinya perselisihan Siffin di Daumatul Jaddal. Dan waktu itu Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan beberapa catatan ya, dengan beberapa hal ya, misalkan agar tidak menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, dan beberapa persyaratan administratif lainnya. Terjadilah di bulan Rabiul Awal 661 Masehi kesepakatan antara Hasan bin Ali dan Muawiyah untuk memilih satu pemimpin, dan terjadilah waktu itu proses tafkhim itu ya. Nah, kemudian setelah hal tersebut di masa berikutnya ya, di masa setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, kita lihat ada peristiwa Karbala ya. Nah, peristiwa Karbala ini kemudian sering dijadikan cara oleh orang-orang Syiah untuk merekrut ya sebagian warga Indonesia untuk meninggalkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah menuju faham Syiah yang dikembangkan di Iran ya. Jadi terjadi di tahun 880 Masehi ya, satu perselisihan yang menyebabkan ya terbunuhnya ya Husain bin Ali dan beberapa hal berikutnya ya di padang Karbala ya. Nah, selama sekitar 91 tahun inilah nama-nama khalifah yang pernah menjabat ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau kita lihat ada nama Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah yang adil. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu ya adalah dari dinasti Umayyah. Dan menarik ini, Umar bin Abdul Aziz cara periode ketika dia diangkat ini bukan murni karena keturunan ya, tapi lebih kepada kapasitas kemampuan. Kemudian Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, ya, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, sampai kemudian Marwan bin Muhammad. Nah, inilah khalifah terakhir ya dari Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, siapakah sosok Muawiyah? Muawiyah ini adalah sosok ya sahabat Nabi yang masuk Islam di usia 23 tahun. Ya, 23 tahun setelah Fatu Mekah. Jadi beliau adalah sosok sahabat yang cukup lama ya. Cukup lama, dan beliau mengabdi selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Total 40 tahun. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi beliau sangat mulia. Ya, tidak layak bagi kita untuk merendahkan posisi beliau. Dan beliau adalah juga orang kepercayaan di masa Abu Bakar. Beliau ada panglima penting. Di masa Umar juga beliau adalah gubernur yang penting, gubernur Damaskus Suriah. Ya, jadi negeri Suriah tadi itu dulu gubernur Islam pertama ya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan beliau adalah penakluk banyak wilayah di Syam, ya.
dan pembentuk pasukan angkatan laut hebat di masa Utsman. Ya, jadi dulu, jadi Muawiyah ini sangat ingin memiliki angkatan laut. Disampaikanlah kepada Abu Bakar untuk membentuk pasukan membentuk teknologi maritim. Tapi Umar tidak terlalu memahami ilmu itu, sehingga di masa Umar tidak didukung ya pengembangan teknologi kapal laut itu. Nah, ketika di masa Utsman disampaikan lagi oleh Gubernur Damaskus ini, disetujui. Nah, maka Islam memiliki teknologi kapal laut pertama kali, begitupun angkatan laut pertama kali itu di masa kepemimpinan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan. Sejak itulah ada teknologi kapal laut Muslim, dan sejak ada kapal laut itulah Muslim berselancar ke seluruh dunia. Makanya dakwah Islam itu akhirnya terjadi berjalan setelah penemuan kapal laut ini dengan teknologi yang semakin modern di masa itu, dan dari situlah dakwah Islam itu muncul. Ya. Dan beliaulah pendiri kantor pos pertama. Ya. Beliau adalah pendiri kantor pos pertama ini dalam sejarah. Ya. Kemudian beliau selalu menjaga tidak adanya konflik di masa pemerintahan beliau, kecuali adanya riakan-riakan kecil dari orang-orang seperti ISIS hari ini, ya, yaitu dari Khawarij. Dan beliau menaklukkan banyak wilayah, ya, seperti Afrika Utara, Khurasan, Sijistan, dan negeri-negeri di seberang Sungai Jauharan, ya, Sungai Jauhan. Beliau wafat di usia yang cukup tua, di usia 77 tahun, bulan Rajab, ya, tahun 679 Masehi. Ya, beliau meninggalkan sekitar 8 orang anak, ya, sekitar 8 orang anak, seperti Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid itu dari istri beliau yang bernama Maisun binti Bahdal. Ya, ada lagi Abdurrahman, Abdullah, Ramlah, Hindun, Aisyah, Atikah, Sofiyah. Ini di antara anak-anak daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Kemudian di antara panglima yang bersinar juga di masa ini ada Abdul Malik bin Marwan. Ya. Ada Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini, ya, nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Ini menjadi khalifah di usia 39 tahun. Ditunjuk atas wasiat ayahnya Marwan bin Hakam. Dulu pernah menjabat gubernur di Madinah ketika usia 16 tahun. Dan Abdul Malik bin Marwan ini sangat dikenal oleh para ulama. Dan beliau dalam kepemimpinannya sebagai gubernur maupun sebagai khalifah nanti menghadapi berbagai peristiwa. Seperti pemberontakan Syiah, penolakan Abdullah bin Zubair, pemberontakan Khawarij, pemberontakan Amr bin Sa'id, dan seterusnya. Ya, kemudian beliau juga berhasil mengalahkan Romawi, ya, menduduki benteng Kartago di Afrika Utara, menghalau suku Berber, pimpinan Ratu Kahina di Aljazair. Ya, dia juga membentuk mahkamah tinggi untuk mengadili para pejabat yang menyeleweng. Kemudian mengembalikan bahasa resmi kepada bahasa Arab di beberapa wilayah yang telah dikuasai baik di Persia maupun Romawi, ya, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa standar. Kemudian mendirikan pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia. Ya, Tunisia itu pusat awal pengembangan teknologi senjata dan kapal perang itu, Tunisia. Dan kemudian beliau membuat mata uang sendiri berbahan bakar emas. Ya. Dan ini contoh peninggalan, ya, uang yang beliau buat dulu. Ya. Dan kemudian membangun Masjid Umar atau Qubbatus Sakhrah di Yerusalem dalam rangka memperluas Masjidil Aqsa. Kemudian beliau juga yang melakukan perluasan atas Masjidil Haram dan kemudian membangun kembali Masjidil Aqsa. Ini di antara karya-karya beliau, ya, Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian ada Walid bin Abdul Malik. Nah, ini juga bersinar, ya, Walid bin Abdul Malik. Ya. Jadi para pimpinan saat itu, ya, banyak prestasi masing-masing, ya, banyak prestasi masing-masing. Bagaimana kemudian dalam kepemimpinan Walid bin Abdul Malik pada saat itu sebagai Khalifah Umayyah ke-6, beliau ini didukung oleh 2 gubernur terbaik waktu itu,
yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memimpin Makkah, Madinah, Haramain yang nanti jadi khalifah. Kemudian ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di Irak. Dan Walid ini berhasil menaklukkan Asia Tengah seperti negeri-negeri Transoksania, Uzbekistan, diambil dari Turki, kemudian menaklukkan Afrika Utara yang dipimpin Musa bin Nusair. Ya. Bicara Musa bin Nusair, ya ini nanti kita bisa bicara bagaimana Musa bin Nusair dan pimpinan perangnya waktu itu ya mampu menguasai Andalusia ya dengan dengan Bukit Gibraltarnya ya. Nah jadi Tariq bin Ziyad ya salah satu pimpinan perang di masa Musa bin Nusair itu ada Tariq bin Ziyad yang kemudian nanti menjadi pembuka Andalusia Spanyol ya. Dan di masa Walid bin Abdul Malik inilah terjadi penaklukan Spanyol dari Gotik ya dengan mengirimkan 7.000 pasukan dengan kapal perang yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menuju selat bernama Gibraltar tadi atau Jabal Tariq, hingga akhirnya pasukan Muslim ya sejak masa Umayyah ini telah menguasai wilayah Sidona, Cremona, Granada, Cordova, dan kemudian pasukan kemenangan Tariq bin Ziyad dibantu lagi oleh jenderalnya Musa bin Nusair, ditambah lagi 18.000 pasukan hingga menguasai Zaragoza, Tarragona, Barcelona. Ya, nah ini sejarah keemasan Islam ya masa ini, sehingga Eropa pun kemudian menjadi negeri yang sangat terpengaruh dengan filsafat Islam hari ini, yaitu awalnya dari Walid bin Abdul Malik ini. Dan beliaulah yang pertama kali memasukkan standarisasi ya adanya menara ya ke dalam arsitektur masjid. Jadi kalau masjid-masjid hari ini ada menaranya, itu yang pertama kali menginisiasi adalah Walid ya. Dia pugar Masjid Basilika Santo dia pugar Basilika Santo John ya karena di situ ada replika Yahya, dibangunlah menjadi Masjid Umayyah. Nah, itulah masjid yang tadi kita sampaikan, masjid terbesar, nanti ada gambarnya. Ya. Dan ini menjadi masjid yang dicontoh juga nanti di Al-Azhar, di Turki ya dan seterusnya. Dan beliau juga melanjutkan pembangunan Masjid Nabawi. Ya, dan beliau wafat di usia cukup muda ya di tengah seluruh prestasi beliau, meninggalkan negeri yang stabil waktu itu. Nah, digantilah beliau oleh Sulaiman bin Abdul Malik ya. Digantilah beliau oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Nah, dikisahkan ya setelah itu kemudian ya setelah Sulaiman bin Abdul Malik, jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini ketika memimpin juga adil ya. Dan kemudian beliau sangat terkesan waktu itu dengan Umar bin Abdul Aziz, sehingga meskipun Umar bin Abdul Aziz ini bukan anaknya, ya beliau berwasiat nanti kalau yang menggantikan aku ya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, wasiat itu dibacakan dan jadilah Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah dari Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam ini lahir di Halwan, sebuah perkampungan di Mesir. Ya, ada yang mengatakan dia lahir di Madinah. Ayah beliau adalah gubernur Mesir, adik dari Khalifah Abdul Malik yang sebelumnya kita bahas. Ibunya adalah Laila Ummu Asim binti Asim, cucunya ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau juga menikah dengan Fatimah, putrinya Khalifah Abdul Malik ya. Dan Abdul Malik waktu itu menugaskan Umar sebagai gubernur Madinah di usia 24 tahun. Kenapa? Dengan kecintaan Umar dengan ilmu, ya beliau diharapkan mampu untuk meredam ya penduduk Madinah yang dipimpin oleh gubernur sebelumnya yaitu Hisham bin Ismail al-Makhzumi yang berseberangan ya dengan fitrah para ulama di masa lalu. Nah, maka kemudian ketika beliau mulai memimpin sebagai khalifah, yang menarik adalah seluruh kekayaan beliau itu diberikan ke Baitul Mal. Padahal nilainya ada 12 miliar menurut Al-Baghdadi. Dan Umar bin Abdul Aziz justru lebih memilih tinggal di rumahnya, tidak tinggal di istana. Bahkan tidak pernah tidur siang dan tidak pernah makan enak. Jadi agak unik Umar bin Abdul Aziz ya, sosok kepribadiannya. Beliau juga menurunkan pajaknya orang-orang Kristen
ya orang-orang Nasrani, kemudian pajak pada para mu'alaf, sehingga akhirnya ternyata dengan kebijakan yang baru itu orang yang masuk Islam justru semakin banyak gitu. Nah, kemudian kas negara dimanfaatkan oleh beliau untuk membangun fasilitas publik seperti irigasi, membuat galian baru, ya, membuat penginapan di Damaskus untuk para musafir, memperindah masjid, dan sarana pengobatan yang gratis. Jadi pengobatan yang gratis itu terlihat di antara inisiator awalnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan kemudian menumbuhkan kewirausahaan dan memberikan stimulan kepada 8 golongan mustahik. Nah, ini menarik, ya. Dikisahkan oleh Ibn Abdul Hakim dalam kitab sirahnya bahwa Yahya bin Sa'id mendistribusikan zakat di Afrika. Jadi Yahya bin Sa'id ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mendistribusikan zakat di Afrika. Tapi Yahya bin Sa'id tidak menemukan satu orang pun yang berhak menerima. Kenapa? Semua orang nggak punya hutang. Semua orang yang mau nikah dibiayai oleh negara. Ya, setiap ada penaklukan diganti dengan dakwah. Sampai Raja Sin saja masuk Islam diikuti gelombang rakyatnya di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada satu ada satu fase, ya, di mana keberadaan Umar bin Abdul Aziz ini, ya, luar biasa, ya, dan ini tentu saja bisa disebut sebagai darah daripada Umar ibn Al-Khattab, darah keulamaan, darah kezuhudan, darah ketawaduan dari Umar bin Al-Khattab yang mengalir kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita ingat ya sedikit, ya, terkait kisah neneknya beliau ini kan. Jadi dulu itu kan Umar bin Khattab itu pernah diam-diam ronda, ya, sebagai pemimpin, sebagai kalau istilahnya presiden gitu, ronda malam. Kemudian Umar bin Al-Khattab mendengar percakapan seorang gadis dan ibunya, ya, dan mereka ini punya dagangan menjual air susu, ya. Kemudian ibunya bilang, ya, cobalah dicampur air susu itu dengan air, ya, nggak akan terlalu kelihatan, rasanya juga nggak terlalu berubah, tapi kan kita lumayan bisa untung. Khalifah Umar nggak akan tahu kok masalah ini. Tapi kata anak perempuan itu, ya, Umi, saya nggak berani. Kenapa? Ya, Umar mungkin nggak melihat kita. Tapi bagaimana dengan Allah yang melihat perbuatan kita dan Umar? Ya. Maka Umar bin Al-Khattab pun mendengar langsung, dia tidak marah, tapi dia kagum betul dengan wanita ini. Nah, besoknya dia datang lagi, dia bawa putranya namanya Asim, ya, dia minta Asim untuk menikahi wanita ini. Ya, sebelumnya kalau tidak salah Umar menawarkan kepada beberapa saudara yang lain sebelum Asim, tapi yang lain mengatakan enggak, saya tidak menikah lah, ya, saya sudah memiliki istri. Nah, dinikahlah dengan Asim, ya, anaknya Umar ini, dan lahirlah nanti dari pernikahan Asim dengan wanita ini seorang perempuan namanya Laila. Nah, Laila ini ibunya Umar bin Abdul Aziz, gitu, ya. Jadi ada darah kepemimpinan, ada darah keulamaan, ada darahnya keutamaan juga dari Umar bin Al-Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini adalah peta, ya, peta terkait wilayah Umayyah yang warna hijau nih, ya. Albania, Armenia, sampai ke wilayah ini, ya. Baik, kita lihat khalifah berikutnya, ya, ada namanya Hisham bin Abdul Malik, ya. Hisham bin Abdul Malik ini luar biasa juga. Hisham bin Abdul Malik, beliau adalah penggemar sastra, puisi, dan syair. Beliau menggantikan Yazid bin Abdul Malik di usia 35 tahun. Dan beliau ini dikenal sebagai ahli strategi militer yang sangat ditakuti oleh Eropa, dan di samping itu dia sangat dekat dengan ulama. Tidak pernah memusuhi ulama, sering meminta, ya, apa? Masukan-masukan dari para ulama. Dan beliau mengangkat panglima, ya, Anbasa bin Shuhaid Al-Kalbi waktu itu sebagai gubernur Andalusia. Jadi Andalusia sudah dikuasai. Kemudian panglima Anbasa diminta menjadi gubernur, menggantikan Samah bin Abdul Malik Al-Khawlani yang syahid. Dan panglima Anbasa dengan gagah berani, ya, menguasai sampai wilayah Marseilles, kalau kita lihat hari ini Avignon, Lyon, Burgundy, ya. Terus sampai kepada
apa namanya, Sungai Seine, ya, yang jaraknya udah dekat ke kota Paris, ya, ibu kota Neustria saat itu. Dan kemudian Karel Martel itu sebagai orang pejuang dari non-Muslim saat itu, ya, seorang pejabat di Neustria, melawan pasukan Anbasa ini hingga Anbasa digugur. Nah, maka kemudian Hisham bin Abdul Malik kirim lagi pemimpin baru, Abdurrahman Al-Ghafiqi, menggantikan Anbasa, ya. Dan waktu itu meski cuaca sangat dingin, diwanti-wanti untuk persiapan yang kuat, bertahan. Dan sampailah kemudian Al-Ghafiqi ini sampai merebut kota Toulouse, ibu kota Aquitania, dan mampu membawa mundur Karel Martel hingga bertahan di benteng Angoulême. Nah, inilah salah satu capaian perjuangan ekspansi Islam di masa itu, dan Hisham bin Abdul Malik wafat di usia 55 tahun, ya. Nah, ini sebagai gambaran, ya bagaimana kemudian pemindahan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus, Suriah, itu melambangkan imperium baru yang mengubah dari pusat agama dan politik ke kota yang kosmopolitan. Jadi Suriah itu dulu kota yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat ke Mekah Madinah, ya dulu kota ibadah, ya, pusat agama. Tapi kalau Suriah dulu, ya, lebih beragam lagi. Ya, dari kota Damaskus Suriah inilah kita melihat ekspansi dilakukan hingga meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, ya, keseluruhan Jaziratul Arab, Irak, bahkan masuk ke sebagian kecil Asia Tengah, Persia, Afghanistan hari ini, Pakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenia, ya. Jadi ini capaian-capaian, ya, di masa hari itu. Di antara ringkasan, ya, ekspansi Bani Umayyah, ya, tadi Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pada Tunis, Afghanistan sampai Kabul, ya. Kemudian Abdul Malik jadi Afghanistan hari ini itu sudah mulai dikuasai, ya, dan sudah didakwahkan Islam itu sejak di masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian di masa Abdul Malik bin Marwan itu sudah sampai Bukhara, ya, Khawarizm, Ferghana, Samarkand, India, ya, sampai wilayah Balukhistan, Sind. Nah, tadi saya sampaikan ada Raja Sind yang dengan seluruh rakyatnya masuk Islam, ya. Punjab, ya, Maltan. Kemudian kalau kita lihat ini di gambar yang kiri bawah, ini gambar Gibraltar, ya, bukitnya Gibraltar itu, ya, bukitnya, gunungnya Torik, Jabal Torik, ya. Nah, ini di masa Walid bin Abdul Malik tadi, ya, ketika dia menugaskan Musa bin Nusair untuk wilayah Afrika Utara, dan dari situ kemudian ekspansi ke Andalusia Spanyol, ya, sampai menguasai Cordova, ibu kota Spanyol saat itu, Sevilla, Elvira, Toledo, ya. Dan itu semuanya yang menarik, ya, Islam itu masuk ke Spanyol itu tidak untuk menjajah, ya, justru diundang oleh non-Muslim di Spanyol karena tidak kuat menanggung rakyat dari pemimpin di masa itu. Ya, jadi mereka mendengar keadilan Islam dan meminta kepada penguasa Islam untuk menguasai mereka. Awalnya untuk membantu mereka keluar dari kezaliman. Tapi setelah itu mereka minta, kalian mimpinlah di Spanyol ini. Jadi umat Islam itu di Spanyol itu sejarah faktanya adalah diundang untuk memimpin di Andalusia Spanyol. Ya, diundang untuk membebaskan mereka. Ini adalah salah satu wujud lagi rahmatan lil alamin, ya, daripada Islam itu, ya. Nah, sekarang apa saja peninggalan-peninggalan jejak-jejak peradaban Islam dari Umayyah ini, ya. Nah, ini tadi yang pertama kita bisa melihat adalah ikonnya kota Damaskus, yaitu Masjid Damaskus tadi, ya. Nah, ini adalah ada inspirasi seni di sini, ya. Ada menara segi empat, ada maksurah, ada lengkungan, ya. Ini sebenarnya awalnya ini bangunan tiga agama sebenarnya. Dulu awalnya kuil Jupiter, peninggalan Romawi kuno, kemudian dikuasai oleh gereja Saint John the Baptist Basilica di akhir abad keempat sebagai persembahan kepada Yohanes Sang Pembaptis yang dianggap sebagai replika dari Nabi Yahya. Sampai kemudian ketika dikuasai, ya, masjid ini dikembangkan oleh dinasti Umayyah tanpa menghilangkan jejak-jejak sejarah. Ya. Jadi ada apa istilah di situ? Ada sphinx, ya, semacam ortostat, ya, ada batu. Ini usianya sejak tahun 1000 sebelum Masehi ini. Ini di bagian timur laut masjid masih ada, dia sengaja ditinggalkan sebagai sejarah, ya.
Dan memang dulu tempat ini ya oleh orang-orang pemuja pemuja dewa-dewi dulu ya. Ini adalah tempat pemujaan Haddad. Ya, Haddad itu dewan petir, dewan badai dulu. Nah, kemudian ketika Kaisar Romawi menguasai, Kaisar Flavius Theodosius Augustus dulu, dilaranglah penyembahan dewa dan akhirnya mengubahlah kuil ini menjadi gereja katedral besar waktu itu. Dan kalau sejarah Paus ya, Paus Yohanes Paulus II dulu pertama kalinya adalah Paus yang pertama ya mengunjungi wilayah ini itu di tahun 2001. Nah, kalau kita ingin tahu makam Salahuddin Al-Ayyubi itu ada di sini ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu makamnya ada di sini. Ya. Nah, inilah bentuk masjid yang kemudian menginspirasi lahirnya masjid-masjid lain. Seperti Masjid Al-Azhar di Mesir, Kairo. Kemudian ada Masjid Cordova di Spanyol. Di Turki ada Masjid Agung Bursa kalau ada yang pernah ke Turki. Nah, itu dengan adanya ada air mancur, ada ruangan terbuka, itu inspirasinya dari masjid ini, gitu ya. Nah, ini masjid-masjidnya. Yang kiri ini kalau pernah melihat ini Masjid Bursa ya. Yang kanan ya itu udah jadi gereja kembali ya, yaitu di Andalusia. Di Masjid Cordova di Spanyol. Ya, yang bawah itu Masjid Al-Azhar ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan sains? Nah, tadi kita sampaikan bahwa rumah sakit kedokteran tuh di masa Umar bin Abdul Aziz itu pertama kali dikembangkan. Rumah sakit bukan untuk tujuan bisnis, ya, bukan untuk tujuan jualan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tapi rumah sakit pertama itu ya disebut sebagai rumah sakit Bimaristan. Ya. Jadi rumah sakit pertama itu namanya Bimaristan. Itu apa? Bimaristan An-Nur ya di tahun 706 Masehi dibangun oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan waktu itu peralatannya sangat modern. Tenaga kesehatannya profesional dan tidak bayar, gratis. Ya, dan di antara perkembangan sains berikutnya adalah berkembang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ya ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa. Dan kemudian pendidikan berbasis masjid terpusat di banyak kota seperti Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada. Dan disinilah mulai banyak lembaga-lembaga pendidikan ya di masa Umayyah ini. Jadi Islam itu memang menguasai dan menginspirasi. Ya. Beda dengan bangsa Mongol. Ya. Bangsa Mongol itu mengalahkan Abbasiyah, punya kekuatan tapi nggak punya narasi. Akhirnya keturunan masuk Islam. Itu Mongol ya. Kalau Islam tuh hadir ya menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Nah kemudian di masa ini juga terjadi pengembangan diwan. Ya, apa itu diwan ya? Diwan itu dari bahasa Persia bernama diwanah, artinya catatan atau daftar. Ya berkembang nanti menjadi tempat penyimpanan catatan atau diwan ya. Ini inspirasi awalnya dari Umar ibn al-Khattab dulu. Ya dari sinilah kemudian mulai muncul administrasi negara lah kira-kira. Ya bagaimana kemudian ada standar stempel, ada standar dokumen kenegaraan. Ya, sehingga waktu itu terbagi pada 4 diwan berkembang. Ada diwan pajak, ya. Makanya kalau ada kantor pajak hari ini, nah itu diwan pajak itu pertama kali di masa Umayyah ini, ya diwan pajak, diwan persuratan, diwan penerimaan, diwan stempel. Ya, kemudian ada satu diwan yang mengurus masalah askariyah, masalah polisi, tentara. Nah, ini diatur administrasi kenegaraan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada kantor pos, itu kantor pos pertama dalam sejarah Islam itu dalam sejarah dunia bahkan itu adalah didirikannya barid ya. Barid itu kantor pos. Barid ini diambil dari bahasa Persia, baridah. Yang berarti yang dipotong ekornya. Nah, artinya dulu kuda-kuda itu membedakan mana kuda yang ada tugas, mana kuda yang ada pemilik, mana kuda yang nggak punya tugas dan nggak punya pemilik. Nah, itu dilihat dari ekornya, ya. Ada imma ekornya dibelit atau ekornya dipotong untuk membedakan mana kuda pengirim dokumen dan mana kuda tunggangan. Dan barid ini juga bermakna jarak tempuh 12 km secara bahasa. Nah, petugas barid, kalau sekarang petugas kantor pos adalah di masa lalu petugas yang bebas keluar masuk istana kapanpun. Kenapa? Dia bawa dokumen-dokumen intelijen, dokumen-dokumen penting dulu. Jadi dia berfungsi sebagai binnya.
ya sebagai penyampai berita rahasia dari daerah ke pemerintah pusat dulu, awalnya kantor pos itu di masa Umayyah. Nah, kemudian ya pengembangan kepolisian ya surtoh ya di masa lalu. Dilahirkan polisi-polisi soleh ya, polisi-polisi yang kemudian bertakwa kepada Allah. Didirikanlah Darus Surtoh Al-Ulya di Al-Mu'askar. Ya, setelah adanya Darus Surtoh As-Sufla di Fustat oleh Salih bin Ali Al-Abbasi. Kemudian manajemen kepolisian yang tadinya di bawah kehakiman kemudian dipisah dengan tugas mengawasi dan mengurusi masalah-masalah kerajaan. Kemudian dibangun juga militer, angkatan perang dinasti Umayyah, membagi tentara pada 5 kesatuan seperti di Persia, ada tentara bagian jantung, ya, artinya katakan seperti satuan elit, ada kesatuan kanan, kesatuan kiri, kesatuan pendahuluan, kesatuan pendukung, dulu ya. Kemudian membangun pabrik kapal laut, ya berawal belajar di Bizantium, kemudian menjadi guru bangsa Eropa. Eropa dulu belajar, ya belajar membuat kapal laut itu. Bahkan nanti kalau kita lihat sampai masa Sultan Abdul Hamid II di Turki, itu orang-orang Jerman pun mempelajari teknologi kapal militer itu harus dari Turki, ya. Karena memang teknologi ini betul-betul dijaga rahasia dan orang bisa melihat wujud kapal tapi nggak bisa membangun kapal yang kuat waktu itu. Jadi angkatan militer Islam itu dikenal ya bahkan sampai abad ke-19. Nah berikutnya kemudian membangun kehakiman peradilan. Ya, jadi peradilan dibangun pada 3 tingkatan. Ada Dewan Qadha ya untuk masalah-masalah agama, Dewan Hisbah masalah-masalah pidana, kemudian Al-Mazalim untuk pejabat-pejabat yang korupsi, hakim-hakim yang tidak adil ya. Kemudian disinilah konsep peradilan modern dibangun. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Umayyah tidak bertahan lama ya. Umayyah pun runtuh. Nah, kenapa Muawiyah bisa runtuh? Di antara kumpulan pendapat-pendapat ya, analisa-analisa ya yang bisa kita kumpulkan pertama adalah boleh jadi ya ini meninggalkan sistem musyawarah dan tergantikan dengan sistem monarki kerajaan ya. Islam itu kan musyawarah. Kalau dalam negara kita tuh sejalan sama Pancasila sila keempat ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu nomor 1 ya. Tidak voting ya, tidak juga kerajaan ya, tapi musyawarah harus orang yang terbaik. Kemudian adanya klasifikasi, mulai ada muncul lagi ya spirit-spirit ini orang Arab, ini non Arab ya, padahal itu dulu yang mulai yang sudah berhasil dihilangkan di masa Nabi SAW. Kemudian diangkatnya putra mahkota lebih dari 1 ya, akhirnya membuat terkadang ada friksi, konflik di antara putra mahkota, yaitu juga sering terjadi bahkan di kesultanan-kesultanan di Indonesia juga begitu. Kemudian adanya kesepakatan dalam proses tafkhim Hasan bin Ali yang tidak dilaksanakan. Kemudian munculnya beberapa pemimpin yang korup dan bermewah-mewah. Ya, kemudian pengganti itu tidak berbasis keahlian. Nah, dan tentu saja munculnya Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat dukungan dari Bani Hashim, Mawali dan beberapa kelompok lain. Yang akhirnya ya usailah kepemimpinan Umayyah 91 tahun dan kemudian digantikan Abbasiyah yang nanti memimpin 572 tahun berikutnya. Ya, ini kita baru bicara Umayyah ya. Judul kita adalah Umayyah dan Abbasiyah. Tapi waktunya sudah pukul 13.25. Nah, nanti kalau kita lanjutkan bisa 1 jam kemudian ya, tapi silakan dikembalikan kepada moderator dulu, mau dilanjutkan atau tanya jawab dulu atau bagaimana. Demikian sementara pengantar, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Wido Subraha atas tausiahnya tentang sejarah Islam dari Bani Umayyah. Banyak sekali yang bisa diambil suri tauladannya, termasuk kisah-kisah tadi yang terkenal ya,
Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini Masya Allah. Ini banyak yang tertarik Ustaz. Nah, ini kemudian kalau mungkin ada yang mau bertanya langsung Bapak Ibu tentang sejarah Islam, boleh langsung mengacungkan tangan, raise hand. Kalau di kolom chat, alhamdulillah belum ada yang bertanya Ustadz, mungkin karena sangat jelas Ustadz ya. Alhamdulillah. Jangan ada pertanyaan. Mungkin sangat jelas. Nah, jadi kalau Ustadz berkenan mungkin juga bisa ini apa namanya PowerPoint-nya mungkin bisa dibagi. Insya Allah. Tafadhol. Bapak Ibu sekalian, boleh kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita minta kepada Ustadz Wido Subraha untuk memberikan doa penutup pada kajian siang hari ini. Baik, sahabat semuanya, Bapak Ibu, para pejabat, para karyawan DJP, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, dan para Bapak Ibu di seluruh tempat yang berkenan bergabung dalam majelis kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat berkah ya atas rizki kita, atas kesolehan anak kita, atas keistiqomahan kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mal. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah kepada Guru kami Ustadz Wido Subraha yang telah memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Bapak Ibu, para jamaah kajian zuhur Masjid Al-Muhajirin Gedung KPP Madya Jakarta. Mungkin inilah penghujung acara pada kajian siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita jadikan suri tauladan dan dapat kita contoh kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari panitia undur diri. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Panitia semua. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah.
Kami undur diri dulu, Ustaz. Jazakallah. Sudah ya, Mas Adi, selesai. Siap, Syekh. Siap, siap. Ya, Assalamualaikum.